Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Kembi TV bersama saya Kemo, karena kami adalah konsistensi adalah kunci. Bas. Ho ho. Scheiße, wo ist mein Kater? Bas. Ho ho. Scheiße, wo ist mein Kater? Oke kawan, hari ini saya sendirian, tidak ditemani Abid karena Abid sedang berliburan ke negeri kemana ya, pokoknya dia berliburan lah ya kan. Ini saya sendirian, nggak apa-apa lah kan. Ini saya sekarang ditemani sama kawan saya beliau dari Aceh. Saya kenalin dulu ya. Beliau bernama Muhajir. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan. Siap. Sebenarnya sebelumnya sedikit pemberitahuan kepada kawan-kawan Kembi TV. Sebenarnya abang ini sebentar lagi mau datang. Beliau mau pulang ke Aceh, namun akan naik kereta api dulu ke Jakarta. Namun saya beredel dulu seperti konten yang sebelumnya saya tangkap dulu, saya masukkan ke konten Kembi TV. Jangan keringan Pak, jangan tegang, karena Kembi TV itu nggak tegang dan nggak kaku. Yang penting kita suasana ini panas ini. Memang benar. Nggak ada sih. Kita udah sering biasanya di dalam masjid. Oh iya, calon jamaah. Oke, karena temanya pendidikan. Nah sebenarnya Bang Muhajir ya, Bang Muhajir ini backgroundnya adalah mahasiswa akuntansi di Unsyah. Nah beliau baru pulang dari Banjarmasin. Nah Banjarmasin di Universitas apa Bang? Lambung Mangkurat University di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepat sekali. Pada konten kali ini kita akan sedikit menggali bagaimana sih pengalaman beliau pada saat pertukaran pelajar pertukaran mahasiswa di universitas tersebut. Langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Slow, santai. Pengalaman apa saja sih yang didapatkan selama pertukaran mahasiswa di universitas tersebut di Banjarmasin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak untuk adinda saya, Mama Hendri. Ini kawan-kawan karib saya nih dari sejak kami di SMA dulu. Jadi kalau bertanya masalah pengalaman saya di Banjarmasin ketika kuliah selama 1 semester di Lambung Mangkurat University di Kota Banjarmasin, mungkin saya mau jelaskan 2 hal dulu. Jadi pertama saya jelaskan apa yang saya ikuti, program apa yang saya ikuti, dan kemudian gimana sih pengalaman saya selama di sana. Gimana? Jadi kami ini mahasiswa se-Indonesia ini, Kementerian Ristek Dikti, Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dia punya program namanya Permata Nusantara. Jadi Permata itu singkatan dari Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara. Jadi tahun 2016, 17, 18 yang sepengetahuan saya itu ada 36 universitas seluruh Indonesia yang menjadi bagian dari kegiatan ini, program ini. Nah, jadi kami mewakili mahasiswa Universitas Kuala di Banda Aceh ditempatkan ke Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah, jadi program ini seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, saya mau ceritakan pengalaman saya. Jadi pertukaran pelajar ini, program Permata ini bukan saja kita dipindahkan atau ditransfer dari kampus asal ke kampus tujuan, bukan hanya itu, tapi kita sebagai mahasiswa Indonesia itu dengan keanekaragaman budaya yang kita punya, jadi kita diajarkan untuk juga mengenal budaya Indonesia. Nah, jadi bukan cuma belajar di sana, kita juga diajak dan dihimbau untuk juga mengenal budaya-budaya Indonesia di tempat yang sebetulnya bukan asal kita. Kalau kita di Kalimantan Selatan utamanya, mereka itu suku Banjar. Suku Banjar itu kalau kota Banjarmasin itu julukannya itu kota 1000 sungai. Banyak sungai berarti. Banyak sungai. Jadi hampir setiap jalan yang kita lewati itu pasti kita naik jembatan. Di sana masyarakat juga ada satu keunikan yang menjadi destinasi favorit masyarakat luar negeri ataupun turis Nusantara berkunjung ke Kalimantan Selatan. Itu ada namanya Pasar Terapung. Nah, itu pusatnya di Lok Baintan, dan kita juga pernah ke sana, kemudian juga sedikit sharing dengan masyarakat di sana, dan itu luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya ini penting nih. Cewek-cewek di sana gimana tuh Bang Haji? Gimana nih perbandingan cewek-cewek di Banjarmasin dengan Aceh? Kalau jangan bilang lebih cantik, lebih baiknya gimana nih? Wajahnya itu gimana? Ada ataupun sudah ada yang terikat dengan cewek-cewek Banjarmasin itu?
Ini pertanyaan menjebak ya. Ini pertanyaan menjebak. Jadi takut saya kalau saya jawab jujur nanti enggak diterima lagi di Aceh. Oke. Tapi harus jujur dong. Harus jujur ya. Harus jujur. Kita udah sering hampir 21 tahun di Aceh. Kemudian pindah ke tempat di Banjarmasin, di Kalimantan. Ya. Pasti karena kita udah sering lihat wajah perempuan Aceh dan tiba-tiba kita lihat wajah perempuan di Kalimantan asli suku Banjar, itu memang ada perbedaan. Ya. Jadi gimana? secara psikologi kadang seolah-olah wanita di tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya itu seolah lebih cantik. Padahal secara bicara kecantikan kan relatif. Hampir semua perempuan di dunia ini ya pasti cantik. Kalau itu jawaban yang sangat ya aman ya. Ya coba yang serius. Pertanyaan agak serius ya. Gimana? Ya. Tapi cewek Aceh itu bukan hanya cantik dari luar tapi juga cantik dari dalam. Udah move on. Udah. Oke. Nah, apa sih yang membedakan pendidikan ataupun universitas bukan untuk membanding-bandingkan? Maksudnya bagaimana sih pendidikan di Banjarmasin sendiri dengan pendidikan di Aceh? Versi pengalamannya Bang Haji ya? Yang saya rasa mungkin masalah kita semua ya, masalah bangsa Indonesia ini, baik di Aceh maupun di Kalimantan itu kita melihat memang ke depan teman-teman kampus, teman-teman akademisi, para birokrat kampus dan juga pemerintah Indonesia juga harus punya program untuk meningkatkan literasi. Daya literasi mahasiswa itu harus ditingkatkan. Itu perlu dukungan bagi semuanya. Kadang mahasiswa kita di Indonesia ini harus ditekan dulu dia. Jadi kalau persamaannya itu, saya melihat kalau antara Aceh dengan Kalimantan itu secara budaya literasi itu hampir sama. Masih kalau kita bilang mohon maaf, memang masih rendah. Saya bangga hari ini bisa hadir di Yogyakarta dan saya lihat pengennya ke depan di Kalimantan, di Aceh maupun di seluruh Indonesia budaya literasi mahasiswa itu setidaknya bisa menyamakan lah teman-teman yang di Yogyakarta. Ini bukan menjilat Jogja. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang Haji. Selama ini kan Bang Haji sudah kuliah, sudah semester akhir ya kan, udah mulai nulis-nulis apalah itu yang formalitas untuk lulus ya kan, skripsi ya kan. Nah, ini untuk adik-adik yang akhir-akhir ini kan sudah ingin mendaftar di universitas itu kenapa sih mereka itu harus kuliah? Kita alat mobilitas sosial kita kan ada 5. Kalau secara teori dibilang ada 5. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan yang paling kunci utama adalah mungkin kalau kita udah ada kewajiban wajib belajar 12 tahun, mungkin ketika melanjutkan ke perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu menjadi suatu gezah yang luar biasa. Gezah apa tuh? Gimana gezah? Gezah itu kayak kebanggaan yang luar biasa. Ya, kebanggaan. Jadi sehingga dengan penilaian bahwa mahasiswa adalah agen perubahan bangsa, jadi seolah-olah semua teman-teman yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi itu memiliki status sosial yang lebih tinggi. Gezah. Jadi saya harus meluruskan ini. Kita udah masuki ke industri 4.0 ya, industri 4.0. Jadi alat mobilitas sosial itu malah sekarang pendidikan bisa dibilang adalah sebagai alat pendukung. Nah, jadi kita nggak bisa memutuskan kita masuk melalui mobilitas sosial bidang pendidikan dengan menisyakan alat mobilitas itu enggak bisa kalau sekarang. Saya rasa teman-teman yang mau melanjutkan ke pendidikan tinggi harus tahu kenapa saya harus kuliah, kenapa saya harus jadi mahasiswa. Karena kalau saya lihat teman-teman di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan dan di Aceh itu cenderung menurut penilaian saya pendidikan tinggi atau masuk kampus, masuk jadi mahasiswa itu adalah alat cara untuk merubah kehidupan ekonomi keluarga. Sekarang dengan dunia yang sudah sangat canggih, dengan teknologi yang luar biasa banyak, harusnya tanpa kuliah pun mahasiswa pun bisa dia untuk meningkatkan status sosial ekonomi keluarganya. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman kembali bertanya ke diri pribadi masing-masing, kenapa sih saya harus kuliah? Kalau misalnya hanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga, masih banyak cara lain yang lebih cepat, yang tidak harus menunggu 4 tahun 7 tahun, buka wirausaha mungkin, buka jadi petani kan. Kita sekarang banyak teman-teman di desa saya itu malah cenderung meninggalkan hak pertanian, dan saya sendiri juga bagian dari keluarga petani. Nah, yang paling penting teman-teman harus bertanya pada diri sendiri, kenapa saya harus kuliah? Kalau misalnya hanya untuk meningkatkan sosial ekonomi keluarga, itu mungkin pilihan yang saya rasa belum terlalu bijak, karena masih banyak cara-cara lain. Tapi untuk sukses. Ya, tapi kalau misalnya memang belajar karena dia memang mau tahu lebih banyak kajian suatu ilmu, misalnya saya di akuntansi, saya mau tahu lebih banyak tentang akuntansi tanpa juga menyelesaikan bidang-bidang ilmu lain, itu saya sarankan memang harus kuliah. Jadi alasannya jangan cuma untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tapi ada alasan-alasan untuk saya ini harus jadi orang pintar gitu. Karena jadi, belum pintar. Belum pintar. Iya. Kalau udah pintar nggak perlu kuliah lagi. Tapi salah satu kuncinya adalah
kuliah untuk pintar. Untuk pintar. Untuk mencapai keilmuan apalah. Ya betul. Ada hobi untuk belajar apa, misalkan Betul. saya senang untuk bikin film, saya Ya. kuliah ke Jogja masuk isi. Ya, karena kita begini kan, sesuai kalam Tuhan itu, kalam Allah, kita Iya. disebutkan sebagai khalifatul fil ar, ya kan? Iya. Ya, jadi pemimpin di muka bumi. Jadi Iya. dengan kepintaran kita, dengan kecerdasan kita itu kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Benar. Coba kalau misalnya kita dengan sumber daya pikiran kita yang masih menengah Ya. ke bawah itu, tentu nggak bisa kita berbuat banyak kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita dengan kecerdasan, dengan pintaran, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Masyarakat yang kita bantu pun akan lebih banyak. Ya, apalagi apabila kita berpikir, Bang, kan? Mm-mm. Udah bisa berpikir, udah bisa menipu orang dengan cara menjajah secara berpikir, tidak menjajah secara fisik lagi. Iya. Udah tinggi lagi, orang Iya. barat menjajah secara pemikiran Ya, sekarang. betul. Apabila orang timur sudah belajar pikiran ini, kita Ya. bisa menjajah mereka kembali. Namun Ya. udah dijajah secara fisik, Betul. sekarang pikiran lawan. Ya, secara kalau pemikiran. sekarang sih saya melihat mungkin memang secara realitas memang kita bertarung nih, tidak ada lagi batas negara. Ya. Kita bertarung hampir tidak mengenal lagi batas negara. Jadi sekarang memang dunia dengan industri 4.0 dan kecanggihan teknologi kita diajak untuk sebagai, kalau saya sebutnya global village. Jadi desa yang global itu. Jadi kita seluruh dunia ini adalah masyarakat yang sama. Jadi Siap. kita diajak untuk kolaborasi. Kalau memang bicara perang pemikiran tadi memang realitasnya begitu. Tapi Iya. kita harapkan ke depan kita bisa kolaborasi dengan seluruh bangsa di dunia. Nah, pesan terakhir nih untuk kawan-kawan yang bertanya ngapain, untuk adik-adik ya yang hampir lulus SMA, itu gimana Bang Haji? Pesan terakhir, harus kuliah. Adapun jangan dikte mereka harus kuliah, jangan. Iya, betul. Aduh, apa pesannya? Jadi sebelum ke sana saya mau sampaikan ini untuk adik-adik. Oktober 2018, 23 Oktober. Jadi Kemenristek Dikti itu udah buat aturan baru untuk cara teman-teman adik-adik kita di SMA itu untuk proses menuju perguruan tinggi negeri. Nah, jadi udah ada perubahan ini, Jadi Perubahannya apa aja? Jadi kalau di perguruan tinggi negeri cara masuknya itu ada 3. Kita kenal SNMPTN. Jadi Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri. Itu yang dinilai adalah portofolio akademik. Jadi nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Ya. Kemudian juga pemenuhan prestasi. Jadi apa aja prestasi dia selama jadi siswa di tingkat SMA. Ya. Nah, jadi itu 2 hal yang dinilai dalam proses seleksi SNMPTN. Ya. Dan itu juga kalau bicara kota itu juga mempertimbangkan akreditasi sekolah. Jadi kalau akreditasi sekolahnya A itu ranking 40% atau 40 besar itu yang diterima. Ya. Sebagai orang yang diperbolehkan atau memiliki kecukupan persyaratan untuk mendaftar SNMPTN. Di luar 40% itu enggak bisa. Kalau misalnya begini, kita punya 5 kelas di SMA. Ya. Kita punya 100-an siswa di satu SMA dari kelas 3 itu. Jadi ya diambil 40 besar, ranking 40 besar ini yang cuma bisa mendaftar. Ya di luar ranking 41, 42 dan seterusnya itu enggak bisa mendaftar. Jadi teman-teman, baik untuk adik-adik yang mau mungkin masuk SMA masih kelas 1, kelas 2, itu tolong diperhatikan penuh-penuh bahwasanya penentuan kuliah itu bukan hanya di semester akhir atau di semester 6 atau di kelas 3. Itu kita udah nilai dari sejak semester 1 atau kelas 1 SMA itu udah dinilai sama pemerintah untuk kita masuk. Nah, kemudian yang kedua kita kenal SBMPTN. SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau dulu kita kan membayar terus ujian tulis kan. Bisa PBT, paper based test atau ujian di kertas. Bisa juga 2017, 18 kemarin udah mulai beberapa sekolah yang sudah uji tes komputer atau CBT, computer based test. Nah, jadi kalau untuk tahun 2019 teknisnya dibalik. Gimana? Teknisnya dibalik. Jadi teman-teman mendaftar, biaya pendaftarannya itu kalau untuk mahasiswa bidik misi, untuk beasiswa itu gratis, tapi untuk mahasiswa non bidik misi itu bayar 200.000. Jadi setelah membayar, mereka dapat kode akses. Ya. Mereka itu bukan memilih jurusan duluan. Terus gimana? Jadi mereka itu ikut tes biasa. Ikut tes soalnya hampir sama kayak SBM sebelumnya. Ya. Jadi ada soal TPS, tes potensi skolastik, itu dinilai masalah penalaran, masalah logika, masalah filsafat. Nah, kemudian ada tes potensi akademik TPA. Nah, jadi 2 hal ini yang juga ada di soal. Kalau tahun sebelum 2019 kita mendaftar, memilih jurusan. Ketika memilih jurusan itu kita ikut ujian. Nah, kalau sekarang itu kita mendaftar, kita ikut ujian dulu.
dengan berapa poin nanti nilai yang kita peroleh, dengan nilai saya punya 70, dengan nilai 70 baru saya bisa memilih jurusan. Oh iya, Jadi iya, paham. mekanismenya dibalik. Jadi Balik. biar lebih mudah. dan lebih adil. Karena prinsipnya masuk perguruan tinggi negeri pun harus adil. Karena kalau kita bicara antara sekolah di kota dengan sekolah desa pasti punya kayak bicara ke diri sendiri pasti ya begitulah. Ya. Jadi dianggap kurang adil, makanya ada perubahan sistem. Nah, teman-teman bagi yang ketiga ada UMB-PTN, ujian mandiri. Ya, mandiri. Udah ujian mandiri bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kalau kita di Aceh, kalau kita di Sumatera itu bahasanya SNMPTN Barat. Saya isi masuk mahasiswa perguruan tinggi negeri wilayah barat. Nah, jadi nanti kalau Unsia ataupun di Unila ataupun di Pulau Sumatera lain itu namanya SNMPTN Barat. Jadi saran saya pesan terakhir tadi untuk teman-teman yang mau memang punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi jadi mahasiswa itu tidak bisa hanya menunggu alumni datang sekolah. Jangan begitu. Jadi secara proaktif sendiri mencari informasi karena jangan sampai ketika mendengar cerita dari senior dari alumni lain seolah-olah SBMPTN kayak masa sebelum 2019 supaya nanti waktu mengalami rupanya beda. Jadi hati-hati. Berarti setiap tahun itu mungkin sistemnya berubah-ubah. Sistem berubah. Jadi teman-teman harus sering mengakses, harus sering tanya sama Mbah Google supaya sukses masuk perguruan tinggi negeri. Yang paling penting juga teman-teman harus tahu minat bakat, harus tahu passionnya di mana. Jangan sampai ikut-ikutan orang. Karena dulu ketika pengalaman saya waktu masuk perguruan tinggi negeri itu banyak teman-teman yang memilih jurusan itu ikut saya. Jadi jangan sampai begitu. Teman-teman kalau memang tertarik dunia akuntansi silakan pilih, jangan terpengaruh dengan teman lain. Kalau tertarik jadi guru silakan pilih jadi guru. Jadi passion sendiri, jangan ikut orang. Begitu sih pesan saya. Nih kami ini nggak ada uang nih kuliah, bagaimana nih? Itu ada solusi nggak Bang? Solusi untuk kawan-kawan yang memang nggak ada ekonomi kurang berkecukupan. Mungkin pengalaman Bang Haji bisa ceritakan sedikit. Saya juga dari keluarga bisa dibilang ekonomi menengah ke bawah. Jadi saya itu sekarang sebagai penerima manfaat program bidik misi. Nah, jadi teman-teman pun yang memiliki mungkin ekonomi yang sama dengan saya atau teman-teman yang juga punya ekonomi lebih baik tapi takut untuk memberatkan orang tua, jadi jangan khawatir untuk kuliah. Karena sekarang itu kalau misalnya dari awal kita punya program bidik misi yang dibiayai APBN, kita daftarnya dari memang kelas 3 semester 1 kita udah daftar. Nah, jadi nanti kalau memang kita cukup syaratnya, kita lulus, kita akan dibiayai sepenuhnya semua biaya di kampus dan kita juga dikasih uang saku. Ini udah ada perubahan nih, berita baik, kita udah ditingkatkan jadi 700.000 per bulan uang sakunya. Alhamdulillah. Dulu 650.000. Kalau naik 50 lah. Naik 50.000. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Kemudian selain itu nanti teman-teman kalau bicara APBN ya, penganggaran APBN nanti di semester 3 ada namanya beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Itu tapi di semester 3. Akhirnya di semester 4. Nah, jadi jangan khawatir walaupun teman-teman kadang punya ekonomi lebih baik tapi takut memberatkan orang tua, nggak enak kalau terus-terusan ambil duit orang tua. Jadi tetap aja kuliah sampai semester 3, nanti semester 4 silakan daftar di beasiswa PPA. Nah, kemudian juga kita kalau bicara swasta yang enggak di BPPN, kita punya beasiswa Bank Indonesia. Kita punya beasiswa studi etos dari Dompet Duafa. Hampir semua bank-bank swasta itu punya beasiswanya. Nah, jadi itu biasanya memang di semester 3. Jadi jangan khawatir, tidak perlu ragu masalah biaya. Kalau misalnya teman-teman punya kemampuan, kalau teman-teman punya prestasi, pasti negara akan melihat, akan punya perhatian terhadap itu. Itu gimana dukungan negara untuk kita? Apalagi alasan kalian untuk tidak kuliah, betul. Namun boleh nggak kuliah harus ada alasan. Alasannya tadi, saya ada prinsip. Nah, prinsipnya apa ya? Belajar bertani. Memang tujuannya jelas, daripada kuliah nggak selesai. Ini harus selesai nih, kayak Bang Haji sampai ke Banjarmasin walaupun dia kecewa juga. Tadi curhat sama aku. Tapi apa ya? Tapi kawan-kawan, pendidikan Indonesia sudah semakin maju ya. Pasti. Semakin maju. Hanya ini saja mungkin Bang Haji. Karena Bang Haji sebentar lagi nih sudah siap-siap akan saya antarkan ke Lempuyangan stasiun. Karena ini sebelum beliau pulang saya hadirkan dulu di Kembi TV kan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Adinda saya ini udah luar biasa mengundang saya ini hari ini. Kita memang punya harapan Kembi TV ini terus jaya, terus memberikan Kembi TV Kembi TV terus jaya, terus memberikan konten-konten segar bagi masyarakat Aceh, masyarakat Jogja, masyarakat Indonesia dan kita harap masyarakat dunia global 5 tahun ke depan ini bakal jadi program TV atau malah punya TV sendiri. Ya jelas. Amin. Oke, kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Kemul, mungkin kawan saya tidak berhadir karena seperti biasanya saya tutup karena kami adalah konsistensi adalah kunci. Salaman dua aja.